Hari ini gereja merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Hanya ada 3 orang yang gereja rayakan kelahirannya. Yang pertama adalah Yesus, lalu Bunda Maria, dan yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis. Maka tentu kita tahu kalau sosok ini punya peran yang sentral dalam iman kekristenan. Saudara Yesus dan putra dari Nabi Zakaria dan Santa Elizabeth ini dikenal dengan seruannya, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Lewat perkataannya ini, ia mempersiapkan orang-orang untuk menyambut kedatangan Kristus yang adalah Mesias. Namun lebih dari sekadar kata-kata, yang menjadi pendorong utama mengapa orang-orang mau bertobat dan dibaptis adalah karena ia sendiri menghidupi kata-kata itu. Dari Injil kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis hidup dengan bertapa dan mati raga. Melalui cara hidupnya ini, ia tak perlu lagi banyak berkata-kata untuk menunjukkan langkah tobatnya, karena orang sudah tahu setelah melihat kesehariannya. Demikian pula dunia sekarang ini lebih membutuhkan teladan daripada pengajar. Santo Paus Paulus ke-6 pernah berkata, orang modern lebih mau mendengarkan para saksi iman daripada pengajar. Dan kalaupun ia mendengarkan para pengajar, itu disebabkan karena mereka adalah para saksi iman. Maka jika kita menghendaki agar anak-anak, agar teman, agar saudara-saudara, agar suami atau istri kita bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, kita perlu bertanya pertama-tama kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Sudahkah kita sendiri bertobat? Melihat teladan Santo Yohanes Pembaptis, kita didorong tidak hanya untuk bertobat, tetapi juga untuk selanjutnya menjalani kehidupan sehari-hari dalam kerendahan hati dan kejujuran. Kerendahan hati dari Santo Yohanes Pembaptis tampak dalam bagaimana ia memperkenalkan dirinya. Alih-alih menyombongkan latar belakangnya yang datang dari keluarga terpandang, justru yang dikatakannya tentang dirinya adalah, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Ia justru membiarkan orang-orang untuk mengenalinya hanya dari suara saja. Lagi dikatakannya, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya." Padahal, Santo Yohanes Pembaptis sesungguhnya adalah tokoh yang penting, sebab padanya terangkum 2 peran sekaligus, yaitu sebagai nabi terakhir dalam Perjanjian Lama dan sebagai nabi pertama yang merintis kedatangan Yesus dalam Perjanjian Baru. Namun demikian, Santo Yohanes Pembaptis tetap tinggal dalam kerendahan hatinya dan kejujuran untuk menyatakan jati dirinya. "Aku bukan Mesias," begitu ia mengatakannya ketika beberapa imam bertanya kepadanya. Kejujurannya dan keteguhannya untuk menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, bahkan akhirnya sampai menggiringnya kepada kematiannya, adalah hal yang perlu kita teladani. Maka di hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini, marilah kita merefleksikan apakah kita cenderung menganggap diri kita penting dan istimewa. Dapatkah kita melihat bahwa Tuhanlah yang penting dan istimewa, sedangkan kita hanya pembuka jalan agar semakin banyak orang mengenal Dia? Demikianlah Santo Yohanes Pembaptis memberi contoh kepada kita, terutama jika kita terlibat dalam karya-karya kerasulan, dalam pelayanan-pelayanan di gereja, sebagai katekis, sebagai pengurus di lingkungan, aktif dalam banyak kegiatan kategorial. Sebab jangan sampai kita lebih banyak mewartakan diri kita sendiri daripada mewartakan Kristus. Mari di perayaan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini, kita memeriksa batin. Apakah perkataan dan perbuatan kita sehari-hari sudah mewartakan Kristus atau belum?
Mari kita melihat kepada teladan Santo Yohanes Pembaptis, supaya kita didorong untuk senantiasa bertobat, hidup dalam kerendahan hati dan kejujuran. Semoga kita dapat berkata bersama Santo Yohanes Pembaptis, "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Dan semoga kita dimampukan oleh Tuhan untuk mewujudkannya. Amin.